Guys, rakyat Timor Leste nangis-nangis mohon-mohon teman-teman untuk diterima kembali menjadi warga negara Indonesia. Kemiskinan parah terjadi di Timor Leste setelah lebih dari 24 tahun merdeka. Mereka yang bercita-cita ingin menjadi Dubai, ingin menjadi Singapura, teman-teman, rupanya mimpinya kandas. Lantaran dan usut, satu-satunya mata pencaharian negara mereka yaitu minyak yang menyumbang 80% pendapatan APBN mereka kini sudah menipis. Ya, kilang minyak mereka yang dulu teman-teman dibangga-banggakan bahwa ya dengan kilang minyak kita bisa menjadi negara maju. Kita bisa seperti Brunei. Lah, ternyata teman-teman rakyatnya miskin. Karena ya pekerjaan di sana sangat minim, teman-teman. Negara bisa bertahan hanya karena ada minyak. Jadi saat minyak ini mati, minyak ini kering, teman-teman, ya tambang eksplorasi minyaknya itu selesai, ya selesai juga negaranya. Yang lebih miris, teman-teman, selama 24 tahun mereka itu menambang minyak dibantu Australia. Nah, Australia sebenarnya yang paling diuntungkan di sini. Mereka meraup sebanyak-banyaknya minyak ya, karena ya kompor kemerdekaan pisahnya Timor Leste dengan Indonesia ya Australia. Mereka juga nggak mau rugi dong. Nah, setelah minyaknya habis, ini Australia sekarang sudah angkat tangan, angkat kaki dari Timor Leste. Nggak ada lagi itu teman-teman. Perkebunan mereka sedikit, lahan subur mereka sedikit, teman-teman. 80% ya produk-produk kebutuhan pangan mereka diimpor dari Indonesia. Jadi ini rakyat Timor Leste sekarang, teman-teman, minta mohon-mohon kepada pemerintahnya, udah baliklah aja ke Indonesia. Wah, nggak bisa gitu dong, boy. Ya, Bang? Nggak bisa gitulah. Kita nggak akan mau menerima pengkhianat. Sekali dikhianati, ya nggak akan mau lagi lah Indonesia menerima Timor Leste. Nah, kita lihat dulu saja deh bagaimana ini permintaan ya dari rakyat Timor Leste yang mereka menyesal. Mereka menyesal karena meninggalkan Indonesia, mimpi jadi Dubai, malah jadi negara termiskin di Asia Tenggara. Ini fakta loh, Bang. Ini fakta ya yang mengatakan IMF menyebut bahwa Timor Leste adalah negara termiskin di Asia. Ini fakta, ya. Ini fakta sekali lagi. Nah, kita simak dulu deh ya, teman-teman, informasi berikut ini. Setelah hampir 23 tahun berpisah dari Indonesia, beredar kabar bahwa masyarakat Timor Leste menyesal telah berpisah dari NKRI. Penyesalan itu datangnya selalu di akhir agar kita memiliki waktu yang lebih untuk belajar. Mungkin kata-kata tersebut layak disematkan kepada negara Timor Leste yang merdeka dari Indonesia pada tahun 2002 silam. Disebabkan Timor Leste sekarang masuk dalam salah satu negara termiskin di dunia. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Salah satu warga Timor Leste, Fortunado Costa, mengungkapkan bahwa dirinya merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Dia mengungkapkan bahwa mereka adalah pahlawan di masa lalu, tetapi sekarang mereka mengkhianati kami. Fortunado juga mengungkapkan penyesalannya karena sudah berperang melawan Indonesia dengan harapan agar bisa merdeka dan hidup makmur. Namun kenyataannya sekarang berbeda dengan yang mereka harapkan. Kami mendukung gerakan perlawanan, tetapi mereka yang mendukung pemerintah Indonesia masih hidup dengan baik, sesal Fortunado. Hari ini kami memiliki kemerdekaan, tetapi kami tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya perdamaian dan stabilitas, ujarnya. Bahkan saat ini ada sekitar 42% orang Timor Leste hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan ada yang sampai mengais-ngais sampah karena tak sanggup lagi membeli bahan makanan. Oh, dia bagi jambu kat aku, geng. Weh. Tengok bas dia. Letak beg macam tu je. Oh, dari Malaysia. Jangan lupa subscribe, guys. Ya. My name is Amel. Parai dah, geng. Dah setengah jam tak gerak-gerak. Ya, sebelah kiri aku ni.
50 sen satu ikat. Ada tempat ke ni? Makan sardina. Makan blueberry kampung. Timur Leste, yang dulu punya mimpi menjadi Singapura kedua di Asia. Setelah memisahkan diri dari Indonesia, negara yang dulunya adalah bagian dari provinsi ke-27 Indonesia ini, malah terjebak dengan masalah demi masalah yang terjadi di dalam negeri mereka sendiri. Harapan yang begitu cerah tentang negara maju dan modern, malah sirna sekelip mata tanpa bekas dan cahaya. Sekarang hanya tampak seperti perkampungan, bahkan banyak juga yang terlihat memprihatinkan. Dan itu mengundang rasa penasaran turis Malaysia yang satu ini. Ia sangat ingin tahu bagaimana kehidupan warga Timor Leste setelah berpisah dari Indonesia akan seperti apa. Namun sesudah ia memutuskan untuk datang, malah hal mengejutkan seperti ini yang ia temukan. Coba saksikan dulu videonya. Saya mau ke Bekora. Nanti turun di sana naik pos 2. Nanti abang bagi tahu saya. Ya, bilang saya tidak tahu tempat. Ya. Terima kasih. Disebabkan dari Malaysia jadi mudah untuk bercakap. Kita bercakap sebab bahasa hampir sama ya. Sama dengan bahasa Indonesia. Ya, betul. Terima kasih. Kita dapat satu kawan baru dekat sini. What's your name? My name? Amoy. Amoy. That is your mother. And this is your daughter. Ni tips penting dia, jangan tunggu dalam terminal. Bas akan lambat, kena yang tepi jalan tu. And then kat sini memang tak ada schedule. Tengok bas dia. Oh, dia tukang bas Nepal juga ni. It's okay, thank you. $1. Oh, full. Okay, thank you. Malaysia, YouTube. Okay. Bas dia boleh tahan juga ni. Letak beg macam tu je. Dia tak ada tempat khas untuk letak beg, so kita akan letak atas riba kita lah. Wah, dekat tepi-tepi ni tingkap ni. Where are you from? Malaysia. Malaysia. Ya. Oh, dari Malaysia. Dari Malaysia, boleh cakap. Macam mana you tahu bahasa Melayu you cakap tadi? Saya dari kecil nonton Upin Ipin, jadi saya bisa tahu dikit-dikit lah, sikit-sikit lah. Ramai kat sini dia tahu Malaysia, dia macam dipakaitkan dengan Upin Ipin. Apa tu? Blueberry. Wah, blueberry. Budak-budak tolak. By the way, inilah perjalanan nak masuk kampung ni di Timor Leste. Hello. Hello. Jagung. Rumah lama ya. Jauh lagi perjalanan? Sedikit lagi. 10-15 minit. Ya, yeah, from Malaysia. Semua ni saudara mara dia. Kenalkan habis dekat semua abang-abang dia semua. Sorry, I'm Prabu. Dari Malaysia. Prabu. Hah? Valdo. Oh, wow. Nice name. Like Rivaldo, Brazil. Ya. Walaupun Singapura kedua hanya tinggal cerita, tapi karakter orang-orang Indonesia yang baik dan penyapa ternyata sampai sekarang masih sangat melekat kuat kepada warga Timor Leste di sana. Ritual keindonesiaan seperti tersenyum, berbicara yang santun, salam dan lain sebagainya. Bahkan membawa ia datang ke rumah. Dan mereka memperlakukan turis dari Malaysia ini secara hangat dan kekeluargaan. Juga kita lihat situasi di sekitar, justru sangat sederhana tanpa embel-embel kekayaan. Sama sekali tidak menampilkan kemewahan. Harapan yang dicita-citakan rupanya tidak menjadi kenyataan dan mengakibatkan kondisinya menjadi seperti sekarang. Dengan keadaan bus dan angkot seadanya, mungkin saja itu puluhan tahun yang lalu sudah punah di negara kita, tapi masih menjadi kawan setia untuk menemani perjalanan warga Timor Leste. Bahkan sampai sekarang, justru semuanya membuat turis Malaysia ini baru sadar bahwa semua yang disaksikan tidaklah mudah. Namun ia tetap akan mencatat sejarah yang tidak dapat ditutupi. Bagaimana negara ini dulunya adalah bagian dari Indonesia, dan bagaimana cara keras mereka melepaskan diri untuk minta merdeka. Tengok ramai orang di sini, apa perayaan ada apa di sini? Di sini orang banyak di sini merayakan hari ulang tahun Kota Baukau yang ke-167. 167 ya. Yang memandangkan hari besar mereka buat pakaian tradisional Timor Leste. Wah, punya lawa comel-comel budak-budak ni. Hello, hi.
Rasanya macam mereka nak buat perarakan. Lori perarakan tu dah mai dah. Tunggu dia sekali tengok. Aduh, syok gila tengok. Pasal lepas ni semua benda yang sama lah kot. Duk main motor tu semua. So aku dah stop daripada situ. Aku jalan patah balik lah. Geng dah senyap dah tempat ni. Sayu habis lepas pesta semua tu. Geng aku tunggu lama kat sini. Microled A3 tak sampai-sampai lagi. Lepas tu aku saja pergi approach Microled lane kat depan tu. Lepas tu mereka kata boleh pergi tapi $5. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya di mana sekarang kondisi Timor Leste itu begitu mengenaskan teman-teman. Ya, menyedihkan. Orang-orang Timor Leste 40% dari total populasinya berada di jurang kemiskinan dan ini yang paling banyak di Asia Tenggara, teman-teman. Kelas menengah mereka juga tertekan, yang diuntungkan mungkin hanya sedikit oligarki atau ya para orang-orang dekat ring satu presiden mereka saja. Selebihnya ya rakyat menderita lah, teman-teman. Indonesia masih ada agak mending, teman-teman, ya masih mending di Indonesia dengan banyak sekali warganya, tapi yang nggak semengenaskan itu. Jelas mereka wajar, saya sebut wajar mereka kalau rakyat Timor Leste ingin kembali ke Indonesia. Mau tidak mau setelah minyak habis, mereka harus memutar otak, ini negara mau dikemanakan. Kalau misalnya pemerintah mereka sudah tak mendapatkan lagi pemasukan dari minyak, ya mereka mau ngapain? Mereka mau bangun pusat industri, pabrik Tesla mungkin, atau pabrik Apple di sana. Nggak mungkin kan? SDM-nya juga nggak mendukung, teman-teman. Pendidikan mereka dari video barusan juga masih kita sebut ya kurang. Ya, masih kurang, masih harus dibenahi. Jadi negara sekecil itu harusnya dengan pendapatan sebesar itu, harusnya ya mimpi mereka kan Dubai, mimpi mereka Singapura, tapi nggak sampai ke sana. Ya mungkin karena korupsi, mungkin salah mengatur keuangan atau apa, ya kita nggak tahu juga lah, teman-teman. Itu informasinya. Ya selamat menikmati lah untuk teman-teman di Timor Leste. Kalian yang memilih mengkhianati NKRI, jadi ya terima saja nasibnya. Ya mungkin seperti itulah dari kita semua. Jangan lagi ada permohonan-permohonan masa depan ya. Mereka mengemis-ngemis nanti minta bantuan, minta pangan, minta apalah ke Indonesia. Jangan kayak gitu, karena sekali berkhianat, ya selamanya akan dicap sebagai pengkhianat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.